Jadi kalau bapak ibu jumpa kawan, kakak ini ya Allah makin muda aja kakak ya, basa-basi itu nada. Iya, saya kalau jumpa kawan dibilang Ustaz ini tambah muda aja, sikit pun saya nggak senang. Ikhlas itu berat, enak mengucapkannya, tapi berat mengamalkan. Ikhlas itu satu kebaikan tanpa pamrih. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun jangan mengetahui. Ada satu contoh cerita, kami di Binjai, Sumatera Utara. Dulu ada seorang ulama ahli tarikh. Semoga Allah merahmati beliau, almarhum Kiai Zamasari, meninggal sekitar umur 76 tahun. Itu sejarah, tanggal-tanggal tahunnya pun beliau hafal. Beliau orang perkebunan, PTP 9, pensiun. Rupanya belum bisa buat rumah, tetap tinggal di rumah perkebunan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, lebih kurang sekitar 12 tahun beliau tetap tinggal di situ. Satu hari datang muridnya, waktu sekolah dulu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz tanda sama saya? Tidak, saya murid Ustaz dulu. Oh, muridku banyak. Namaku si Fulan Ustaz. Ya. Ada apa? Apa mau bikin pengajian? Enggak Ustaz. Ada apa? Saya punya kawan dulu satu kelas, sekarang tinggal di Jakarta. Dia kasih amanah sama saya. Ustaz, ini ada akte notaris, tolong ditandatangani. Akte apa ini? Akte jual beli. Dia belikan sebidang tanah buat Ustaz di Binjai Timur, 1,5 rantai. Ini atas nama Ustaz langsung, tolong ditandatangani. Maksudnya Ustaz tinggal teken aja, itu tanah dikasih untuk Ustaz. Ini siapa yang ngasih? Kawan saya Ustaz. Siapa? Kawan saya, amanah dia, saya nggak boleh kasih tahu Pak Ustaz siapa dia. Oh gitu? Iya. Oke, teken. Cek ke lokasi, lalang-lalang, tanah kosong. Dah Ustaz tuh sibuk dengan mengajar ke sana kemari. 3 bulan kemudian datang lagi orang. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat, duduk. Ustaz, ada apa? Akte notaris sudah selesai. Ini kunci. Kapan Ustaz mau pindah, rumah sudah selesai. Maksudnya, di atas tanah itu sudah dibangunkan rumah buat Ustaz. Ustaz ada lihat ke sana? Nggak pernah. Rumahnya sudah selesai. Nggak, ini maksudnya bagaimana? Ustaz disuruh pindah di sana. Tinggalkan rumah kebun ini. Siapa yang buat rumah ini? Kawan saya yang di Jakarta itu. Enggak, ini sebetulnya siapa? Orangnya ini siapa? Kawan saya. Iya, kawan saya, namanya siapa? Orang mana? Dulu tinggal di mana? Enggak ada Ustaz. Amanah dia sama saya nggak boleh kasih tahu ke Ustaz siapa dia. Kapan Ustaz mau pindah? Tolong kasih tahu sama saya siapa dia, saya mengucapkan terima kasih. Amanahnya saya nggak boleh kasih tahu ke Ustaz. Sekedar namanya aja, kan Ustaz yang ngajari kami jaga amanah. Udah pintar kok cakap ya, kata Ustaz itu juga. Akhirnya Ustaz itu pindah. Kalau saya nggak silap, 20 tahun Ustaz itu tinggal di rumah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hampir 20 tahun. Dan bapak ibu sekalian, sampai dia meninggal, dia nggak tahu siapa yang bikinkan rumah itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun jangan mengetahui. Dan jangan bapak-bapak anggap kalau bapak-bapak kumpul uang, bapak buatkan rumah saya di Dumai, saya tolak. Saya terima itu, ikhlas yang menerimanya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ikhlas itu mudah mengucapkannya, tapi berat mengamalkannya. Beribadah semata-mata yang kita harapkan martatillah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melaksanakan tahajud, suaminya pun kalau bisa jangan tahu dia kerjakan tahajud. Ustaz, tapi katanya ada juga boleh Ustaz kita bersedekah itu kita siarkan ke orang. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau kepentingannya untuk dakwah, menggerakkan hati orang, silahkan. Tapi tetap jaga hati, karena biasanya ketika seseorang beramal, bersedekah, ada motivasi mengharapkan pujian makhluk, seperti kayu yang musnah terbakar api. Nauzubillah. Ini satu. Yang kedua, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang sabar. Ini sama juga ini.
mudah mengucapkannya, berat mengamalkan. Ada satu orang udah 3 minggu ikut-ikut pengajian. Ketua pengajian bilang, coba nanti kau pulang dari pengajian, coba singgah ke rumah Kak Jenab. Kak Jenab ini udah 3 minggu nggak datang ngaji. Ku dengar lakinya kasus, coba ke rumahnya lah, dihibur-hibur sedikit. Singgahlah sekretaris sama bendahara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Jenab, ya. Gue kelihat, ya Kak, dari mana? Dari rumah Wahija. Ngapain? Pengajian. Masuklah, masuk. Kok nggak wirid-wirid kakak, nggak ngaji-ngaji? Apa-apa, nggak masalah. Kok nangis Kak? Alah, kalian kan pura-pura nggak tahu aja. Ada apa sih Kak? Allah, jangan pura-pura nggak tahu lah. Satu komplek nih orang nggak tahu cerita Kak, abang kalian. Ada apa sih Kak? Udahlah, jangan basa-basi. Betul Kak, kami nggak tahu, tapi abang kau ada main majanda di Bengkalis. Sakit kali hatiku rasanya. Kalau cantik orangnya ikhlas, aku udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek, orang Batak pula tuh 7 pula anaknya. Kau pikir datang yang 2 tadi ngomong, sabar Kak, ini ujian dari Allah. Kalau kakak sabar, naik derajat kakak di hadapan Allah. Setinggi-tinggi burung terbang, dia akan kembali lagi ke sangkarnya. Yang penting kakak makin dekatkan diri kepada Allah. Diamlah muncung kalian, kata kakak. Kakak kok ngomong gitu, kau bisa cakap sabar, bukan laki kawin lagi. Kalau laki kau sabar, oh dia kawin lagi, ku tikam lah Kak. Itu makanya sabar tuh enak ucapkannya, tapi berat kali ngamalkan. Saya pernah ada kawan saya meninggal anaknya kecelakaan SMP. Saya diminta kasih tausiah, nasihat di acara malam ke-7. Waktu itu saya hadir, saya ceramah tentang bagaimana kita menerima ikhlas, sabar dalam menerima musibah. Saya kupas tuntas, selesai, pulang di mobil, saya berpikir, ya Allah, kalau aku yang kena, aku pun gak sanggup. Enak mengucapkan sabar itu, tapi berat mengamalkan. Sabar itu Ustaz dalam ketaatan. Ini kan termasuk sabar datang ke masjid, mendirikan sholat. Sabar jangan pulang dulu mendengarkan majelis taklim. Ini kan sabar dalam ketaatan. Kemudian Ustaz, sabar dalam menghadapi ujian. Ya manusia hidup nggak ada yang nggak dapat ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak kubiarkan hambaku itu mengatakan aku beriman kepada Allah kalau belum kuuji dulu. Jadi jangan ngaku beriman kalau belum dapat ujian. Darul bala wal imtihan. Dunia ini memang tempat ujian, balai tempat ujian, tempat cobaan. Dan siapa saja naik derajat di hadapan Allah, dia harus melewati ujian. Nabi-nabi semua punya ujian. Nabi Lut ujiannya istri, pelaku maksiat. Nabi Nuh ujiannya anak, Kan'an jadi penentang ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim ujiannya ayahnya sendiri, Azar, pembuat berhala. Nabi Ayub ujiannya kena penyakit 18 tahun, gatal-gatal di sekujur tubuh sampai berbulan-bulan. Nabi Sulaiman ujiannya jabatan, kekayaan, harta. Nabi Isa ujiannya kemiskinan. Nabi Yusuf ujiannya kena fitnah sampai di penjara sekian tahun. Semua orang naik derajatnya melewati ujian. Ujian itu untuk menaikkan kelas. SD naik SMP ujian, SMP naik SMA ujian. Saya tinggal di Sumatera Utara, Binjai Medan lebih kurang 25 km. Tempat saya kuliah dulu, Binjai Medan, 4 tahun nih sepeda motor, sampai keling ya waktu itu. Nah, ibu simpan aja, nggak usah ibu sebutkan. Aku tahu ibu cakap, memang Ustadz keling kok, aku pun tahu, aku pun sadar siapa diriku. Gitu. Saya dulu KKN-nya 2 bulan itu di daerah Pancur Batu. Simpang mau masuk ke rumah penginapannya aja itu Bapak Ibu warung babi, BPK, babi panggang karung. Udah tinggal di rumah belakangnya kandang babi. 2 bulan.
Dan kemudian susun skripsi, begadang malam, dikoreksi dosen, ini ulang, ini robah, kerja lagi malam, sidang komprehensif di mob dosen. Selesai, tahu-tahu waktu wisuda, ya Allah, rupanya cuma memindahkan tali aja dari kiri ke kanan gitu. Dalam hatiku ditokohi lagu 4 tahun nih, kalau perkara mindahkan tali aja mak pun bisa dalam hati saya. Dapatkan itu saja pun harus ujian dulu, apalagi mau jadi orang takwa. Mana ada orang dapat takwa tanpa ujian? Ini hari berapa orang kita kumpul, kita bikinlah 100 orang. Jangan-jangan ada 100 masalah sekarang di masjid ini. Sepanjang orang hidup, dia akan dihadapkan dengan ujian. Besar kecilnya beda-beda. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban di luar kemampuan. Mungkin ada yang ujiannya penyakit, mungkin sekarang ada yang sedang masalah sama suami, mungkin ada yang sedang masalah sama menantu, mungkin ada yang sedang masalah sama mertua, mungkin ada yang sedang masalah sama ipar, mungkin ada yang sedang masalah sama tetangga, mungkin ada yang sedang masalah sama kawan kerja, dan yang paling banyak masalah sama tukang angsuran. Sepanjang orang hidup, problem pasti ada. Tapi setiap masalah hadapilah dengan kesabaran. Sabar mengundang rahmat Allah. Terakhir, rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Saya tadi malam sudah saya buka sedikit tentang itu. Bapak Ibu, maaf, semua kita ini makin tua. Jadi kalau Bapak Ibu jumpa kawan, kakak ini ya Allah makin muda aja kakak ya, basa-basi itu nggak ada. Iya, saya kalau jumpa kawan dibilang Ustaz ini tambah muda aja, sikit pun saya nggak senang. Mana ada orang tambah muda, ngejek. Kalau dibilang orang awet muda, kita masih terima. Tapi kalau dibilang tambah muda, nggak ada. Yang ada tambah tua. Tapi Bapak Ibu, tua ini kan 3 macam. Ini filsafat. Tua-tua keladi, tua-tua jelatang, tua-tua kelapa. Tua keladi makin tua makin menjadi. Judi makin parah, mabuknya makin gak karuan, narkobanya makin gila, makin jauh dari masjid, gak bisa jadi contoh buat anak cucu. Ada juga tua-tua jelatang, makin tua makin gatal, pantang nampak bibir merah, pipi licin. Sepeda motor yang nengokin sampai gak nampak lagi, sampai sadar dari parit masjid Muhajirin kawan. Yang paling bagus Ustaz, tua-tua kelapa. Makin tua makin besar manfaatnya buat orang lain. Kelapa itu yang tua itu manfaat makin besar. Kelapa tua batangnya kokoh buat jembatan, disensu jadi roti sama papan, pelepahnya sama orang Jawa buat ngaduk gemblong. Udah siap ambil parang, dibentuk jadi motoran anak-anak. Lidinya bisa bikin sapu, bisa bikin pincu. Janurnya hiasan di rumah orang pesta, tanda di simpang kalau ada orang pesta. Kelapanya yang muda nikmat untuk buka puasa. Kelapa tuanya sabut bisa bikin cuci piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang, sisanya untuk buang tai ayam. Orang buang tai ayam kan pakai sabut kelapa itu. Batoknya dibakar, keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Ampasnya bisa bikin ngepel, santannya bisa bikin ngolak. Satu pohon kelapa yang tua, tapi berapa manfaatnya buat orang lain. Jadilah tua-tua kelapa. Makin tua, makin memberikan manfaat. Semakin tua, semakin banyak menebarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang selalu menebarkan kebaikan, dia dekat dengan rahmat Allah. Satu contoh profesi ya, maaf ini, Bilal Main. Bilal Main itu profesi langka itu, payah kita mencari.
Tapi udah saya survei, saya perhatikan rata-rata Bilal main itu panjang umur. Insya Allah mereka dekat dengan rahmat Allah. Kenapa? Mereka punya manfaat, mereka memberikan kebaikan kepada orang lain, susah mencari penggantinya. Kalau wali kota habis jabatan, berebut orang yang tinggal. DPR habis jabatan, di pohon-pohon berjejer gambar mau menggantikan. Kalau dulu orang dekat pohon besar takut, katanya ada penunggunya. Sekarang penunggunya yang lari, karena tiap pohon dari paku gambar-gambar semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau Bilal main meninggal, susah kita mencari pengganti. Profesinya nampaknya seperti itu, tapi dia orang yang memberi manfaat kepada orang lain, menebarkan kebaikan, dan orang-orang yang menebarkan kebaikan selalu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, dan yang paling penting Allah berikan ketenangan batiniah, ketenangan jiwa pada orang-orang tersebut. Mari kita rebut rahmat Allah. Jangan cuma mau mengejar rahmat yang satu di dunia, tapi kejarlah rahmat Allah yang 99 di akhirat. Yang satu saja pun orang sudah terpana enggan meninggalkan dunia ini, bagaimana pula yang 99 yang masih dia simpan di sana. Tentunya berlipat-lipat kebahagiaan diterima bagi mereka yang mendapatkan rahmat Allah yang bersifat rahim.